Nah, pada siang hari ini sore hari ini kita mau berdiskusi mengenai asuransi rangkap, dan kalau nyanda nanti waktunya tentang reasuransi. Nah, kalau di hukum asuransi, karena semua itu aspeknya adalah asuransi itu kan semuanya bersifat perjanjian gitu ya. Jadi yang namanya perjanjian berarti semua tunduk pada hukum perikatan yang diatur di 1320 dan 1338. Nah, karena ini perjanjian asuransi yang berkaitan dengan jaminan, itu secara khusus melihat pada jenis pertanggungan ya. Pertanggungan. Jadi perjanjian tentang pertanggungan yang semuanya diatur di dalam KUHD dimulai di pasal 250-an ya. Nah, teman-teman, dalam hukum asuransi sekali lagi ya, kita melihatnya kan dari sisi tertanggung dan penanggung, tapi dalam konteks hubungan perjanjian pertanggungan ya. Tapi ternyata ada tingkatan, ada hal-hal yang kemudian bisa dilakukan secara praktek gitu dalam hukum asuransi, karena pihak penanggung pun bisa melakukan perbuatan hukum lain untuk mempertanggungan kerugian yang dia terima. Penanggung melakukan perjanjian asuransi dengan penanggung yang lain. Nah, itu nanti yang disebut sebagai reasuransi. Nah, tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu ada perbuatan hukum terkait dengan perjanjian asuransi yang disebut sebagai asuransi rangkap. Ya. Asuransi rangkap itu jadi bisa dilakukan sepanjang dia memang diperjanjikan dengan syarat atau kondisi tertentu. Nah, secara prinsip sebenarnya asuransi rangkap ini dilarang oleh KUHD ya. Dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengatur tentang asuransi. Nah, ini melihatnya begini ya. Jadi asuransi rangkap itu bahasa asingnya adalah double insurance terhadap objek perjanjian yang sama untuk diberikan asuransi yang berganda gitu ya. Nah, secara definitif ya, jadi asuransi rangkap itu sesuatu yang sudah diasuransikan kembali ke penanggung yang lain ya. Tapi undang-undang ini ya, KUHD itu pada dasarnya melarang perbuatan itu ya. Jadi asuransi rangkap secara definisi ya ini dilakukan terhadap objek atau benda ya, objek benda atau keuangan atau apapun itu yang jadi objek dalam perjanjian asuransi itu diasuransikan pada lebih daripada satu penanggung gitu ya. Jadi kalau definisinya contracts will insure makes two insurance on the same risk and the same interest. Jadi pada objek perjanjian yang sama, pada kepentingan yang sama. Kepentingan ini terkait dengan evenement ya. Jadi asuransi rangkap itu terjadi apabila objek yang sama dan evenement yang sama pula itu kemudian diasuransikan lebih daripada satu penanggung. Nah, asuransi rangkap ini dilarang dalam semua praktek bisnis asuransi, itu dilarang ya. Karena itu bertujuan merugikan kepentingan pihak penanggung sebenarnya. Sementara dari sisi tertanggung dia mendapatkan kelebihan, mendapatkan keuntungan atas objek asuransi. Jadi pada dasarnya dia dilarang. Cuman larangan itu ketika objek yang diperjanjikan itu ditanggung secara penuh. Kalau dia tidak ditanggung secara penuh, ya ditanggung secara penuh itu secara nilai itu penuh ya. Nanti dia boleh dilakukan kalau hanya ditanggung sebagian dan sebagian sisanya yang lain itu diasuransikan pada penanggung yang lain. Nah, kalau saya menanggungkan
atau saya objek asuransi kendaraan bermotor misalnya, asuransi kendaraan bermotor ini kalau asuransi full risk gitu berarti semua hal yang terkait dengan kendaraan bermotor saya itu diasuransikan kalau jadi kerugian. Nah, kalau sudah penuh begitu, saya asuransikan ke penanggung yang lain, perusahaan asuransi yang lain sudah tidak boleh. Gitu ya. Nah, cuman ada peluang, hukum juga memberikan peluang. Kalau misalnya asuransi tidak dilakukan secara penuh terhadap objek asuransi itu, maka bisa kalau sisa pertanggungan itu bisa dilakukan pada saya ulang ya. Jadi asuransi rangkap ini pada dasarnya dilarang. Kalau objek yang diasuransikan itu nilai pertanggungannya secara penuh sudah diasuransikan pada asuransi, ada perusahaan asuransi yang satu ya, sudah penuh. Jadi nilai pertanggungannya sudah penuh, secara penuh ditanggung oleh asuransi yang pertama. Nah, itu dilarang. Tadi misalnya sepeda motor sudah asuransi full risk. Full risk ya berarti itu semua kerugian yang timbul ya, terhadap objek perjanjian terhadap kendaraan bermotor saya sudah diasuransikan ke Astra misalnya ya udah saya nggak bisa lagi melakukan perjanjian asuransi dengan pihak lain, itu pasti dilarang. Nah, sementara kalau asuransi rangkap itu bisa dilakukan untuk objek perjanjian yang dia nilai pertanggungannya tidak bernilai penuh, tidak menanggung semua kerugian. Contoh nih ya, tadi kendaraan bermotor kan full risk ya. Tapi ada juga asuransi kendaraan bermotor yang sifatnya TLO, yang hanya sebagian. Misalnya kalau kehilangan dia tidak mengganti. Nah, kalau kendaraan bermotornya hanya bersifat seperti ini, berarti tidak bernilai penuh, maka bisa jadi misalnya asuransi kerusakan itu di perusahaan asuransi yang A, nah sementara kalau kehilangan di asuransi yang lainnya, asuransi yang B. Nah ini disebut sebagai asuransi rangkap yang diperbolehkan karena penilaiannya tidak penuh, tidak sesuai dengan tidak diperjanjikan secara penuh. Nah, secara konsep sekali lagi asuransi rangkap itu dilarang, tapi dibolehkan dengan syarat tertentu tadi. Asal nilainya pada asuransi yang pertama tidak bernilai penuh. Nah, konsep nilai penuh ini sangat bergantung pada perjanjian asuransinya, ya. Sangat bergantung pada bagaimana perjanjian asuransi yang pertama dilakukan. Nah, kita lihat di pasal 252 KUHD ini larangan terhadap asuransi rangkap ya. Kecuali dalam hal ditentukan oleh undang-undang tidak diboleh diadakan asuransi yang kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenement yang sama ya. Jadi di waktu yang sama untuk evenement yang sama ya tadi objek asuransi yang sama untuk dua asuransi itu tidak diperbolehkan ya. Jadi dia tidak memperbolehkan adanya asuransi yang kedua ya. Nah, kalau itu tetap dilakukan, asuransi rangkap tetap dilakukan, maka ya asuransi yang kedua ini dianggap batal. Nah, artinya penanggung yang kedua itu tidak memiliki tanggung jawab terhadap timbulnya kerugian atas objek dan evenement yang sudah dipersiapkan sebagai objek dan evenement dalam perjanjian asuransi yang pertama. Karena objeknya kan sama. Jadi kalau diasuransikan secara penuh, maka pihak asuransi yang kedua atau penanggung yang kedua ini tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian. Nah, ini yang disebut sebagai larangan asuransi rangkap, gitu ya. Jadi tidak boleh lagi suatu objek yang sama
diasuransikan pada penanggung yang lain atau penanggung yang kedua dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah diperjanjikan secara penuh. Ini larangan yang diatur di dalam pasal 252 KUHD. Ya. Intinya asuransi rangkap itu dilarang. Nah, tapi ada asuransi lengkap yang diperbolehkan, yang diatur di pasal 277 KUHD. Ya. Boleh suatu objek asuransi itu dilakukan perikatan asuransi atau perikatan dengan perjanjian jaminan ya, pertanggungan di perusahaan yang kedua dan seterusnya, ya bisa jadi itu asuransi bergandanya tidak cuma 2 tapi bisa 3 dan lebihnya, sepanjang itu asuransi tidak memperjanjikan nilai penuhnya. Jadi kalau jumlah pertanggungan itu adalah nilai penuhnya adalah sekian rupiah atau 100 juta misalnya, tidak diasuransikan sebesar 100 juta ya. Atau kalau kerugian itu kalau dihitung dengan persentase atau rasio ya, misalnya dari kerugian 100%, nanti akan diganti sebesar 75%-nya misalnya. Kalau jumlah kerugian karena saya kecelakaan mobil, misalnya mobilnya mengalami kerugian, kalau itu diperbaiki totalnya sekitar 100 juta misalnya kerugian itu. Yang diganti oleh pihak asuransi yang pertama hanya 75 juta atau nilai pertanggungannya itu hanya sebagian saja. Nah, itu kemudian boleh diikat lagi dengan asuransi yang lain, perjanjian asuransi yang lain untuk menggantikan nilai kerugian yang sisanya tadi 100 juta. Yang diganti asuransi pertama cuma 75 juta, yang sisanya boleh dipertanggungan di asuransi yang lainnya. Nah, ini dikecualikan dari larangan asuransi rangkap. Jadi asuransi rangkap untuk objek yang sama dan event yang sama itu tidak dipertanggungkan nilai kerugiannya secara penuh. Jadi boleh kemudian didobel dengan perjanjian asuransi yang lain. Nah, ini tujuannya secara hukum untuk memisahkan ya, besaran tanggung jawab pihak penanggung yang pertama dan pihak penanggung yang berikutnya. Nah, bisa jadi suatu gedung itu kalau diperjanjikan dalam asuransi yang pertama, kalau misalnya timbul event atau kerusakan kebakaran misalnya ya, gedung itu kebakaran, dia kalau itu harus direnov ulang, nah, itu tidak menjadi tanggung jawab satu-satunya perusahaan asuransi tertentu, misalnya di tingkat pertama. Kalau itu gedungnya 10 lantai, perusahaan asuransi pertama hanya menanggung sampai 7 lantai ya, sisa lantainya bisa diasuransikan di pihak penanggung yang lainnya. Itu bisa dilakukan. Nah, catatan utamanya adalah nilai pertanggungannya atau nilai yang diasuransikannya itu tidak bernilai penuh, sehingga asuransi rangkap bisa diadakan untuk asuransi yang lainnya. Nah, yang kemudian oleh pihak penanggung kedua yang diasuransikan ya nilai sisanya, bukan nilai utamanya. Jadi ini nanti akan melihat pada prinsip keseimbangan ya. Jadi penanggung yang pertama dia berdasarkan premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung, ya dia membayar sebesar appraisal atau penilaian nilai kerugian yang ditetapkan dalam perjanjian asuransi. Nah, nggak bisa kemudian dia keluar dari perjanjian itu, gitu ya, besarnya kerugian itu. Nah, yang pertama ini kemudian menanggung nilai yang tidak penuh itu, yang sisanya yang supaya nilainya penuh ditanggung oleh nilai yang asuransi yang berikutnya. Jadi lembaga penanggungnya yang kedua itu hanya menanggung sisa-sisanya.
Ya, begitu ya. Jadi asuransi rangkap itu ya, asuransi rangkap itu pada dasarnya dilarang ya. Tapi dilarang itu kalau ini, maaf ya, saya sambil nyetir ya. Dilarang itu kalau asuransi yang pertama itu sudah dilakukan secara penuh ya, sudah dilakukan secara objek itu diikat dengan perjanjian asuransi yang nilainya penuh. Nah, tapi pasal 277 itu membebaskan kalau misalnya pihak tertanggung hendak melakukan reasuransi asuransi rangkap sepanjang nilai yang diasuransikan itu bukan nilai yang penuh gitu. Jadi bolehlah kemudian diikat dengan perjanjian asuransi yang berikutnya. Nah, bagaimana hubungan pasal 252 KUHD dengan pasal 277 KUHD? Penting pasal 252 KUHD dan 277 KUHD. Nah, ini sering terjadi pada asuransi gedung ya. Asuransi gedung itu kalau kan ada asuransi kebakaran, ada asuransi kerusakan gedung ya. Itu dalam jasa konstruksi itu sering ini dilakukan asuransi rangkap ya. Kalau pasal 252 KUHD itu melarang adanya asuransi rangkap ya, benda yang sama, departemen yang sama, dan waktu yang sama itu diadakan beberapa asuransi itu dilarang, tapi pelarangan itu menjadi tidak berlaku kalau asuransi pertama itu tidak diadakan dengan nilai yang penuh ya, yang tadi saya jelaskan. Misalnya dalam gedung tadi, kalau kebakaran hanya kebakaran saja, jadi penggantian atas ganti rugi kebakaran itu diberikan, tapi tidak sampai menyentuh misalnya asuransi kebakaran itu tidak sampai pada menyebabkan gedungnya menjadi rubuh. Nah, itu yang ditanggung misalnya asuransi yang pertama. Nah, asuransi yang kedua boleh kemudian asuransi itu menanggung kalau gedungnya runtuh. Sepanjang gedungnya belum runtuh ya tidak bisa dibayar dengan asuransi yang kedua. Nah, poin utamanya adalah perjanjian asuransi yang pertama dan perjanjian asuransi yang kedua ini secara substansial harus diteliti, dikaji dengan hati-hati. Harus dikaji dengan hati-hati ya, sehingga nilai penuhnya itu menjadi kelihatan secara terang benderang sesuai dengan prinsip disclosure ya. Jadi jangan sampai ada informasi yang tidak disampaikan. Itu yang disebut asuransi rangkap yang mengkait antara pasal 252 dan pasal 277. Nah, larangan praktek asuransi rangkap itu diatur di pasal 252 itu punya tujuan yang punya maksud bahwa larangan itu jangan sampai yang namanya tertanggung ya, itu mendapatkan ganti kerugian melebihi nilai yang wajar, sehingga dia malah menjadi untung ikut asuransi untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Jadi keuntungan berlebihan itu ditarik dari nilai bendanya itu yang secara keadaan semulanya itu berapa, kemudian terjadi kerugian, tapi kerugian itu karena di double insurance kemudian menjadi nilainya melebihi nilai benda itu, nilai semula itu. Nah, ini yang disebut pelanggaran asas yang disebut asas keseimbangan atau indemnity principle. Nah, ini juga dilarang karena kalau double itu bisa menyebabkan adanya upaya memperkaya dirinya sendiri, ya, terutama dirinya tertanggung. Ya. Jadi boleh asuransi itu dilakukan secara rangkap, tapi tidak boleh kemudian mendapatkan penggantian dari asuransi berganda itu yang melebihi nilai semulanya gitu ya. Itu yang disebut sebagai penyimpangan. Nah, dalam
bahasa pidananya itu sebagai penggelapan. Maka ada yang disebut sebagai polisi asuransi untuk melihat bahwa, nah kemarin sudah saya jelaskan ya, polisi asuransi untuk selain untuk melihat nilai pertanggungan, terus kerugian yang benar-benar sesuai ya. Nah, terus juga mencegah tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Nah, kalau misalnya ini terjadi suatu perjanjian asuransi dan itu sifatnya double insurance dan para penanggung ini bersengketa, ya siapa ini yang bertanggung jawab? Kamu harusnya, bukan saya tapi kamu ya. Para penanggung itu bersengketa, maka yang harus membuktikan melakukan penyelesaian perselisihan pembayaran ganti kerugian itu, yang harus membuktikan adalah pihak tertanggung. Ya, tertanggung harus membuktikan perjanjian asuransi mana yang terlebih dahulu dan perjanjian asuransi mana yang kemudian ya dilakukan kemudian. Nah, itu untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan besaran tanggung jawabnya. Ya, secara substansial apakah nilainya itu yang dipertanggungkan itu nilainya penuh atau tidak ya. Kalau itu terbukti bahwa nilai pertanggungannya yang pada asuransi pertama itu penuh, maka pasal 252 mengatakan bahwa perjanjian asuransi yang kemudian itu menjadi batal ya, tidak bisa kemudian dituntut mengajukan asuransi atau ganti kerugian terhadap objek yang berikutnya. Nah, itu disebut larangan asuransi langkap. Pengecualian asuransi langkap selain yang diatur dalam pasal 277 tadi ya, nilai penuh ya. Jadi bisa dilakukan asuransi rangkap ya, dikecualikan dari pasal 252. Ini kalau kita lihat selain 277 juga ada 278. Nah, menjelaskannya harus dengan cara yang berbeda karena di pasal 278 ini ada dua hal ya. Misalnya begini, kalau yang di pasal 277 itu sifat perjanjiannya atau bentuk atau jumlah perjanjiannya itu ada lebih dari satu. Tapi kalau di pasal 278 perjanjian asuransi itu bisa satu perjanjian tapi pihak penanggungnya ada dua. Nah, itu yang disebut sebagai joint insurance ya. Jadi di pasal 278 itu mengatur, itu ini keliru nih. 278 dan 279 ya. 278 itu mengatur persekutuan para penanggung. Jadi dalam satu polis ya, itu terdapat dua penanggung atau lebih ya, dan masing-masing penanggung sudah dituliskan hal apa yang dibuat. Bisa jadi penanggung itu dikukuhkan menjadi para penanggung itu yang disebut joint insurance itu dikukuhkan dalam satu polis, tapi bisa jadi polisnya sendiri-sendiri ya, sekalipun joint insurance. Tapi dalam setiap polis itu menyatakan bahwa penanggung A, penanggung B, penanggung pertama dan penanggung sebelumnya yaitu menanggung besaran tertentu yang diperjanjikan ya. Nah, ini yang kemudian harus dilihat ya dalam polis itu ya. Nah, ini yang disebut dengan joint insurance ya. Jadi pembayaran ganti kerugian ya sesuai dengan ganti kerugian itu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis itu. Penanggung pertama itu menanggung sekian, penanggung kedua itu menanggung sekian itu. Iya, tetap hanya Bisa digeser. Ya, kira aku tuh topik nggak sampai. kan zoom kan? Ya. Terus ini yang diatur di pasal 279 ya. Ini maaf ini keliru 279 maksudnya. Ya. Iya, keliru itu.
ini 278 dan 79. Nah, yang di pasal 279 ya, itu mengatur bahwa tertanggung yang terlebih dahulu itu tertanggung itu membebaskan penanggung pada asuransi yang terlebih dahulu. Ini dilarang ya. Jadi penanggung pertama tidak boleh dibebaskan oleh tertanggung untuk menanggung kerugian. Ya. Jadi penanggung yang pertama dalam perjanjian asuransi yang pertama itu tidak boleh, dia tidak bertanggung jawab atas kerugian, tetap harus membayar kerugian ya. Dan kemudian membebankan pada penanggung berikutnya ya. Kalau ya penanggung yang berikutnya dianggap menggantikan kedudukan penanggung yang bersangkutan untuk jumlah asuransi yang sama, ini berarti melanggar prinsip-prinsip asuransi ya, salah satunya soal perimbangan tanggung jawab ya. Jika tertanggung mengasuransikan risiko itu pada penanggung lain, maka penanggung baru tersebut menggantikan kedudukan tertanggung selaku penanggung ya. Jadi penanggung yang baru ya, dilarang menggantikan kedudukan penanggung yang lama. Nah, perjanjian asuransi yang pertama itu ya tidak boleh dia dibebaskan dari kerugian yang timbul yang menjadi objek perjanjian. Jadi tertanggung pun nggak boleh melarang penanggung yang pertama itu bebas dari tanggung jawab itu. Nggak boleh mas, nggak boleh teman-teman gitu ya. Jadi kalau mobil sudah diperjanjikan melalui asuransi yang pertama, kemudian tertanggung membuat perjanjian asuransi yang kedua, mobil yang menjadi objek asuransi itu timbul kerugian, terus tertanggung itu bilang, penanggung yang pertama nggak usah bayar deh, yang bayar biar penanggung yang berikutnya. Nah itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Ya. Jadi penanggung itu yang pertama tetap harus bayar. Nah, namanya perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransinya itu belum pernah dibatalkan. Kalau dibatalkan berarti ada instrumen yang harus digunakan untuk membatalkan perjanjian. Ya. Ingat sekali lagi asuransi itu sama dengan perjanjian yang sifatnya spesifik terkait dengan pertanggungan. Nah, untuk menggantikan kedudukan penanggung pertama itu tidak serta-merta secara otomatis kalau terjadi perjanjian asuransi yang kedua, kemudian penanggung yang pertama itu menjadi bebas tanggung jawabnya, nggak boleh seperti itu. Kalau mau seperti itu ya harus diperjelas dalam perjanjian. Misalnya dalam perjanjian asuransi yang pertama, penanggung yang pertama itu menetapkan syarat kalau yang tertanggung itu melakukan perjanjian asuransi yang lain ya dengan pihak yang lain, maka dia boleh kemudian menyatakan saya tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, karena namanya perjanjian itu sifatnya eksklusif ya, nggak boleh kemudian dimasuki oleh perbuatan hukum yang lain, perbuatan hukum perjanjian yang lain, jadi nggak boleh ya. Kalau itu diperjanjikan itu makanya oke. Nah itu terkait dengan pengecualian yang diatur di pasal 278 dan 79. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Apa semua? Belum ada. Tidur ya nggak apa-apa. Yang penting kalau saya tanya bisa menjawab. Oke, itu soal asuransi rangkap ya. Ya, ditimbang-timbang, diingat-ingat, direnungkan. Kalau itu butuh perenungan, sekarang coba dicek. Nah, kira-kira teman-teman punya aset yang diasuransikan apa enggak gitu ya. Kalau ada, ya kita ada deh. Ya.
Itu tentang asuransi rangkap ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau belum ada atau mungkin tidak terlalu peduli gitu ya dengan kuliah ini ya nggak apa-apa gitu. Nanti coba dicek dalam tugas-tugasnya ya. Nanti siapa tahu ada aset yang diasuransikan secara berganda. Ya, termasuk asuransi jiwa itu boleh berganda asal ada ketentuan tertentu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ikut asuransi Manulife, ya jangan ditambah dengan Prudential Life. Nanti bisa jadi kalau teman-teman tidak membuka informasi yang baik, itu terjadi sengketa antar penanggung. Oke, kalau tidak ada kita lari ke reasuransi. Ya. Reasuransi. Nah, ini berbeda dengan asuransi rangkap ya. Kalau asuransi rangkap itu double insurance pada objek perjanjian yang sama. Kalau reasuransi ini itu berkaitan dengan perjanjian antar penanggung ya, bukan perjanjian antar penanggung, tapi perjanjian yang dilakukan oleh penanggung yang berkedudukan kemudian menjadi tertanggung dan penanggung lainnya atau perusahaan. Cuma yang jelas ini kalau misalnya dalam reasuransi yang menjadi tertanggung adalah perusahaan asuransi yang nanti dia disebut sebagai asuradur, dan perusahaan yang menanggung dia disebut sebagai perusahaan reasuradur atau perusahaan reasuransi. Nah, reasuransi ya, asuransi yang diasuransikan kembali. Jadi suatu asuransi yang diasuransikan kembali. Nah, reasuransi itu mengasuransikan perusahaan asuransi. Nah, intinya begitu ya. Jadi reasuransi dilihat sebagai kerjasama antara dua penanggung atau lebih dalam kegiatan membagi resiko ya. Sekali lagi, reasuransi itu mengasuransikan kembali perusahaan asuransi. Ya, bahasanya emang agak riwa ya. Jadi kalau dalam pengertiannya, pengertian reasuransi itu penyertaan asuradur lain dalam suatu perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung. Jadi ada perbuatan hukum asuransi penanggung dan tertanggung melakukan perjanjian asuransi. Kemudian yang penanggung di sini kemudian melakukan perjanjian asuransi untuk mengasuransikan hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian polis asuransi antara tertanggung dengan penanggung. Ya. Dia kemudian penanggung itu berkedudukan menjadi asuradur ya. Jadi pihak tertanggung gitu pada perusahaan lain. Ya. Jadi menciptakan suatu proses atau sistem ya sehingga pihak asuradur dapat mempertanggungan
suatu objek dengan nilai yang lebih besar dari retensinya sendiri karena adanya dukungan dari pihak reasuradur. Jadi maksudnya begini, yang namanya perusahaan asuransi ketika dia membayar klaim ganti kerugian, ya, itu ternyata berimbas pada kerugian yang dialami, ya, dialaminya dia, gitu, karena kehilangan subjek, kehilangan aset atau kehilangan keuntungan terhadap bisnis asuransinya, maka itu bisa kali disebut sebagai kerugian dia yang kemudian diasuransikan kepada pihak atau perusahaan reasuransi yang disebut perusahaan reasuradur. Jadi dalam perjanjian reasuransi yang disebut para pihak adalah asuradur dan reasuradur, ya. Asuradur dan reasuradur, ya. Jadi perusahaan reasuransi, ya, yang menjadi penanggung dari perusahaan asuransi, ya, itu maksudnya. Nah, retensi itu maksudnya berkaitan dengan jumlah kerugian, ya. Ketika dia membayar klaim ganti kerugian yang nilainya ternyata cukup besar gitu, dan dia butuh untuk dibantu, dalam tanda kutip, ya, kemudian dia bisa mengklaim itu sebagai kerugian yang dimintakan ganti kerugian di pihak reasuransi. Nah, kalau kita sebagai sarjana hukum, ya kita melihat aspek hukumnya dalam perjanjian reasuransi. Nah, kita jelas bahwa dasar hukum yang dibuat, ya, itu masih sama. Perjanjian reasuransi ya sama aja dengan perjanjian asuransi pada umumnya. Cuma dari sisi definisi, ya, yang menjadi unsurnya menjadi berbeda. Misalnya, ya, persetujuan atau perjanjian dilaksanakan oleh satu penanggung dengan penanggung lainnya disebut sebagai reasuradur. Jadi subjek hukumnya adalah penanggung yang kemudian mempertanggungkan dirinya ke penanggung yang lainnya, yang kemudian penanggung yang lainnya itu disebut sebagai reasuradur. Ya. Jadi dia membuat suatu perjanjian di mana pihak penanggung, ya, penanggung ulang yang disebut reasuradur, dia menerima premi dari perusahaan penanggung, perusahaan asuradur nih, ya, perusahaan asuransi, ya, yang ditetapkan terlebih dahulu memberikan ganti kerugian penanggung pertama yang wajib membayar. Jadi ketika penanggung itu membayar kepada tertanggung, maka pihak reasuradur ini kemudian bisa dimintakan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian, ya, itu kalau disebut sebagai kerugian yang menjadi akibat dari suatu perjanjian pertanggungan yang diadakan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Jadi kalau itu mau di mapping, ya, itu mau dilihatnya begini. Ada yang namanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Nah, yang disebut penanggung dan tertanggung ini terikat dalam perjanjian asuransi. Nah, penanggungnya sendiri itu kemudian terikat dengan perjanjian asuransi yang disebut perjanjian reasuransi dengan pihak penanggung lainnya atau pihak reasuradur. Nah, jadi timbulnya kerugian bagi penanggung, ya, yang nanti mau diganti oleh pihak penanggung lainnya yang disebut reasuradur itu berupa pembayaran ganti kerugian penanggung kepada tertanggung, ya. Nah, secara prinsip perjanjian reasuransi itu juga mengacu pada pasal 246 KUHD yang di sana ada yang disebut sebagai unsur-unsur, ya, dalam pasal 246 itu diantaranya perjanjian asuransinya itu sendiri, pihak-pihak dalam perjanjian, premi penggantian ganti kerugian, ya, dan peristiwa tak tentu. Nah, secara prinsip kan masih sama. Nah, cuma kalau secara prinsip masih sama, kita mau lihat. Nah, kita lihat kemarin kan kita waktu belajar mengenai syarat sahnya perjanjian asuransi, di sana ada mengacu pada 1320 dan 1338 KUH.
data ya, berkenaan hukum perikatan pada umumnya. Nah, kemudian di sana ada yang disebut sebagai syarat objektif dan syarat subjektif. Dalam asuransi ya sama, tapi itu ditunjukkan. Nah, ini saya melihat prinsip umum-umum yang berlaku di Indonesia, sekaligus ini sebenarnya munculnya dari hukum common law yang ditelurkan dalam pemikiran-pemikiran sistem hukum di Inggris. Untuk sekarang itu digunakan sebagai prinsip-prinsip asuransi dalam perjanjian ya. Itu ada yang disebut sebagai pernyataan kesepakatan untuk melakukan perjanjian asuransi, disebut sebagai offer and acceptance ya. Jadi offer and acceptance itu mereka bersepakat untuk mengikatkan dirinya ya, yaitu dilihat dari adanya offer dan adanya acceptance. Antara siapa? Antara perusahaan penanggung ya, perusahaan asuransi ya, dengan perusahaan asuransi lainnya atau penanggung lainnya. Jadi perusahaan penanggung ini disebut sebagai asuradur, dan dari reasuradur, dan perjanjian itu dilaksanakan dengan perusahaan asuransi lainnya, yaitu reasuradur ya, terhadap objek yang disebut. Jadi itu yang disebut sebagai offer and acceptance. Kemudian ada consideration, yaitu resiko yang direasuransikan ya, resiko yang direasuransikan ya. Jadi prinsipnya kan masih sama dengan perjanjian asuransi pada umumnya. Kalau reasuransi ya direasuransikan yang risikonya gitu ya. Tapi ada syarat-syarat tertentunya yang harus dipenuhi. Nah, itu sangat bergantung pada perjanjian atau polis yang dibuat. Terus kecakapan, capacity to enter into the contract. Jadi kecakapan itu yang disebut perusahaan penanggung ya harus cakap dia memang benar perusahaan penanggung. Nah, perusahaan penanggung lainnya yang nantinya disebut sebagai reasuradur, dia juga harus memiliki kecakapan untuk menanggung perusahaan penanggung ini ya. Jadi perusahaan reasuransi itu pasti dia kliennya adalah perusahaan asuransi, bukan tertanggung pada umumnya ya. Bukan tertanggung yang merupakan subjek hukum biasa seperti saya, seperti Anda, seperti perusahaan-perusahaan atau subjek hukum yang lain gitu. Jadi yang disebut asuradur adalah perusahaan asuransi, yang disebut reasuradur adalah perusahaan reasuransi yang dia menetapkan diri sebagai perusahaan reasuransi ya. Terus legality atau materi yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ya. Ini prinsip perjanjian pada umumnya ya. Terus assignment itu ada pergeseran hak dan kewajiban sebagai akibat suatu perjanjian yang dibuat antara pihak reasuransi dengan pihak asuransi. Nah, itu terkait dengan perjanjian. Nah, pihak-pihak dalam perjanjian jelas ya. Pihak-pihak dalam perjanjian ini adalah pihak-pihak yang punya interest yang sama terhadap asuransi. Yang pertama ya pasti perusahaan-perusahaan itu atau subjek hukum, badan hukum itu dia adalah perusahaan yang bergerak di usaha perasuransian. Nah, kalau kemudian seperti itu, jadi Pak, yang namanya perusahaan asuransi dan reasuransi harus badan hukum. Kalau dalam terminologi ini ya menurut saya ya semuanya harus badan hukum. Namanya perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Semuanya harus badan hukum. Nggak mungkin bukan badan hukum dia bisa melakukan perjanjian reasuransi. Nah, jelas ya yang disebut asuradur dan reasuradur ya. Nah, pun itu bisa bertingkat ya. Jadi perusahaan asuransi kemudian melakukan perjanjian reasuransi dengan perusahaan reasuransi. Nah, perusahaan reasuransi pun bisa terikat perjanjian asuransi dengan perusahaan reasuransi yang lain. Jadi perusahaan reasuransi bahkan bisa memiliki perikatan asuransi dengan perusahaan reasuransi yang lainnya. Ya, berarti dia menanggung perusahaan asuransi, dia sendiri juga merupakan tertanggung pada perusahaan reasuransi lainnya.
Wah, ini kan keren banget, jadi kayak bertingkat gitu ya. Nah, kalau reasuradur itu kemudian mengasuransikan ke perusahaan reasuradur yang lain, nah, maka dia perusahaan reasuradur itu berpindah posisi menjadi tertanggung yang merupakan perusahaan reasuradur yang nanti disebut sebagai retrosesor, ya, perusahaan tertanggung yang merupakan perusahaan reasuransi, dan perusahaan yang menanggung kerugian dari perusahaan reasuransi ini disebut sebagai retrosesi, reasuradur ulang. Nah, itu perjanjian dan pihak-pihak dalam perjanjian reasuransi. Nah, terus kita lihat soal premi. Ya, premi ya jelas namanya premi. Premi dibayarkan oleh penanggung yang penanggung perusahaan asuransi ya, ceding company ya. Kemudian bayarnya kepada penanggung ulang atau perusahaan reasuransi yang disebut sebagai reinsurer ya. Nah, pembayaran premi ini jadi syarat wajib baik dalam perjanjian asuransi maupun perjanjian reasuransi atau mau perjanjian reasuransi karena dibalik-baleni ya. Nah, itu pembayaran premi. Tapi yang menarik ya, ini dalam satu jenis perusahaan dalam satu jenis perjanjian reasuransi yang dilakukan sebagai dalam bentuk facultative insurance itu disebut pembayaran premi disebut sebagai warranty payment clause atau premium payment clause yang menunjukkan istilah ini menunjukkan bahwa ada kekhususan, ada keeksklusifisan perjanjian reasuransi. Ya. Ini menunjukkan bahwa premi yang dibayarkan itu preminya nilainya tertentu dan sifatnya sangat berbeda dengan perjanjian asuransi pada umumnya. Ini aja dong. Nah, ini preminya sangat spesial gitu ya. Nah, di samping soal premi ya penggantian. Nah, penggantian atau pembayaran ganti rugi sebagai seluruh atau sebagian kerugian asuradur. Ya. Nah, tapi yang menjadi catatan adalah pembayaran ganti rugi ini baru diberikan kalau sudah ada kewajiban asuradur atau perusahaan asuransi ya, yang mengasuransikan yang asuransi itu, perusahaan asuradur ini punya kewajiban untuk membayar klaim kepada pihak tertanggung yang jadi nasabahnya ya. Jadi asuradur itu harus ada timbul kewajiban untuk bayar klaim kepada tertanggung, baru perusahaan reasuradur itu membayar ganti kerugian ya. Nah, di perusahaan asuradur dia wajib membayar klaim kepada tertanggung dulu, dia wajib bayar dulu kepada tertanggung dulu. Jadi perusahaan asuransi, misalnya saya menjadi tertanggung, Prudential Life itu harus bayar kepada saya dulu. Nah, bayar kepada saya itu disebut sebagai kerugian pada perjanjian reasuransi ketika Prudential Life kemudian melakukan perjanjian reasuransi dengan pihak atau perusahaan reasuransi. Nah, cuma pembayaran kewajiban ini ya memang harus sesuai dengan syarat yang tercantum dalam polis asuransi yang dibuat antara penanggung dan tertanggung. Ya, semoga teman-teman
tidak bingung dengan penjelasan saya ya. Nah, peristiwa tak tentu atau event itu ya pada umumnya definisinya masih sama ya, yaitu tak tertentu waktu dan tak tertentu peristiwanya. Yang itu terjadi bisa di masa depan ya, tidak tahu kapan dan tidak tahu peristiwanya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur-unsur dalam perjanjian reasuransi yang secara prinsip masih sama dengan perjanjian asuransi pada umumnya. Nah, kemudian apa bedanya antara perjanjian asuransi dan perjanjian reasuransi? Warnanya bagus ya. Gitu, Mon. Jadi perbedaan antara perjanjian asuransi dengan perjanjian reasuransi. Kalau perjanjian asuransi dan perjanjian reasuransi mau dilihat dengan dua perspektif ya, perspektif masing-masingnya, maka ada perbedaan. Misalnya dari posisi atau kedudukan antar para pihak. Dalam perjanjian asuransi, pihak tertanggung ini ya manusia biasa atau orang biasa itu yang dalam posisi dalam secara hukum dia dalam pengetahuan yang tidak sama dengan pihak penanggung ya, karena dia menjadi end user atau konsumen tingkat akhir gitu, kalau dalam undang-undang perlindungan konsumen ya. Dia memiliki aspek pengetahuan yang lebih sedikit tentang syarat dan kondisi dalam polis ya, jika dibandingkan dengan pihak penanggung. Nah, bedanya kedudukan antar pihak dalam perjanjian reasuransi ini, yang disebut tertanggung dan penanggung itu dia punya kedudukan yang sama, pengetahuan yang sama tentang asuransi. Jadi perusahaan itu tertanggung maupun penanggung itu yang disebut asuradu dan reasuradu itu dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang asuransi karena dua-duanya perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian. Nah, yang berikutnya tentang kepentingan yang dipertanggungkan gitu ya. Ya itu kalau dalam perjanjian asuransi ya kerugian yang secara finansial yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung yang tadi itu dalam kondisi yang lebih lemah daripada pihak penanggung, tentang hilangnya atau rusaknya harta benda yang dipertanggungkan atau objek finansial tertentu. Beda dengan perjanjian reasuransi yang disebut kepentingan yang dipertanggungkan itu adalah kewajiban penanggung untuk membayar klaim yang tadi di perjanjian asuransi itu, kalau misalnya ada hilang atau rusaknya harta benda itu, kemudian penanggung harus bayar klaim. Nah, bayar klaim itu harus sesuai dengan syaratnya dalam polis ya.
Nah, ketika dia timbul kewajiban seperti itu yang disebut kepentingan yang dipertanggungkan dalam perjanjian reasuransi. Ya. Tapi tidak setiap kerugian klaim yang dibayar oleh pihak penanggung itu sama dengan kepentingan yang dipertanggungkan dalam perjanjian reasuransi. Kan tidak mungkin secara sendiri-sendiri itu kemudian menjadi kerugian, tapi biasanya sifatnya akumulatif ya. Klaim dari sekian puluh orang gitu, atau sekian ribu orang dikumpulkan menjadi satu menjadi aspek kerugian atau kepentingan dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi. Terus ruang lingkup bisnis, karena perjanjian asuransi di Indonesia ya itu dilakukan oleh orang-orang Indonesia, maka berlaku hukum nasional. Tapi kalau perjanjian reasuransi ini bisa jadi perusahaan reasuransi itu ada di Inggris, ada di Cina, ada di Amerika, karena memang secara finansial perusahaan yang bergerak di bidang reasuransi ini adalah perusahaan-perusahaan yang punya punya kemampuan finansial yang melebihi, bahkan namanya juga dia perusahaan reasuransi yang menanggung perusahaan asuransi lainnya, berarti dia punya duitnya lebih banyak. Nah, disebut sebagai ruang lingkupnya internasional. Nah, perusahaan yang punya kapasitas seperti ini tuh kalau di Indonesia ya itu ada perusahaan-perusahaan ya, tapi tidak banyak sih ya. Biasanya perusahaan di luar negeri gitu ya. Karena jumlah pertanggungannya bisa banyak. Itu contoh dulu kalau perusahaan reasuransi itu ketika HSBC itu mengalami kerugian di Indonesia ya. Karena nasabahnya berkurang, ininya apa, terus asuransinya nggak jalan. Nah, HSBC itu punya unit asuransi ya, pemilikan industri asuransi yang kemudian dijamin oleh perusahaan reasuransi lain di Cina. Nah, itu ruang lingkupnya menjadi luas. Prinsip perjanjian reasuransi. Kalau tadi kita lihat perbedaan antara perjanjian asuransi dan perjanjian reasuransi, itu ada juga prinsip-prinsip perjanjian dalam reasuransi. Cuma secara prinsip itu kan sama ya terhadap prinsip perjanjian asuransi pada umumnya. Cuma ada hal yang berbeda memang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan prinsip ini. Ya, selain kedudukan asuradur dan reasuradur, itu terkait dengan indemnitas, itu keseimbangan ya antara premi yang dibayar dengan kerugian yang harus ditanggung gitu ya. Jadi jelas bahwa kerugian yang harus ditanggung adalah klaim ganti kerugian pihak asuransi yang membayar kerugian kepada pihak tertanggung. Nah, selain prinsip indemnitas ini juga sama ya. Kepentingan berasuransi itu kan insurable interest-nya itu yang membedakan dengan perjanjian asuransi pada umumnya adalah di perjanjian reasuransi itu insurable interest itu adalah klaim ganti kerugian pihak tertanggung yang dibayar oleh pihak penanggung, atau asuradur membayar kerugian pihak tertanggung. Itu baru disebut sebagai insurable interest dalam perjanjian reasuransi. Prinsip subrogasi ya masih sama. Nah, yang menarik itu prinsip yang berikutnya nih.
ada prinsip kontribusi ya. Jadi itu terkait dengan asuransi rangkap. Jadi reasuransi juga bisa dilakukan asuransi rangkap. Jadi nanti akan bersaing berapa yang harus dibayar. Ya ini untuk mempertahankan prinsip integritas juga. Nah, yang menjadi ciri khasnya prinsip dalam perjanjian reasuransi adalah prinsip senasib sepenanggungan atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai follow the fortune of insurance company. Jadi itu bahasa tulisannya begini, bahwa sama-sama perusahaan asuransi ketika timbul kerugian itu yaitu untung-untungan ya, sangat beruntung kalau tidak pernah terjadi klaim kerugian. Tapi kalau ada klaim kerugian ya harus disikapi gitu ya. Nah, prinsip senasib sepenanggungan ini ya itu melihat pada aktivitas pihak asuradur ya, perusahaan asuransi, apakah dia membayar ganti kerugian kepada pihak tertanggung atau tidak, atau kalau membayar itu seberapa banyak. Nah ini bisa dilakukan dalam perjanjian reasuransi itu dalam 3 bentuk ya, melalui claim cooperation clause ya, klausula dalam perjanjian reasuransi, entah itu perjanjian yang sifatnya treaty atau fakultatif ya. Asuradur untuk bekerja sama dengan reasuradur untuk menangani klaim-klaim tertentu supaya apa, kerugian yang timbul tidak berlebihan. Nah, karena reasuradur juga punya kepentingan kalau misalnya perusahaan asuradur itu harus membayar klaim ganti kerugian, besarnya itu akan berpengaruh pada nilai pertanggungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perusahaan dalam perjanjian reasuransi. Maka butuh kerjasama. Maka dalam perjanjian asuransi bisa dimungkinkan disepakati adanya kerjasama untuk menangani klaim-klaim tertentu. Dalam perjanjian reasuransi juga bisa dibuat disebut sebagai claim control clause ya. Asuradur bertindak sebagai penentu dalam setiap proses klaim, termasuk dalam penunjukan adjuster dan memutuskan atas suatu klaim itu dibayar atau tidak. Jadi begini, asuradur itu menentukan siapa yang ditunjuk sebagai adjuster, sebagai penyeimbang ya. Dan kemudian klaim-klaim yang diajukan kepadanya itu dibayar atau tidak. Itu sangat bergantung pada asuradurnya, dia menjadi penentunya. Nah, asuradur di sini kemudian kalau dia bekerja sendirian ya dia menentukan bahwa nanti di asuradur yang diklaimkan ke asuradur itu bagaimana. Nah, ini disebut sebagai claim control clause. Terus ada yang disebut sebagai ex gratia payment. Ya. Jadi poin pentingnya begini. Ketika asuradur dia harus membayar klaim ganti kerugian terhadap tertanggung, maka dia memilih ya, mana klaim-klaim itu yang akan dibayar dengan meminta izin dari perusahaan reasuradur, dari perusahaan reasuransi. Klaim yang diajukan itu bisa jadi itu tidak valid ya. Bisa jadi asuradur dalam perjanjian polisnya dengan pihak tertanggung ya, asuradur ya ini ya, bukan reasuradur ya. Asuradur atau perusahaan asuransi dalam polisnya itu sudah menetapkan hal-hal tertentu. Tapi ketika timbul klaim ganti kerugian, bisa jadi ganti kerugian itu tidak valid atau tidak sesuai dengan syarat yang ada di polis ya. Tapi ada kewajiban dia untuk tetap harus bayar ya. Nah ini ketika harus tetap bayar ya, dia harus melalui klausula ini dia harus
mengajukan izin ke pihak reasuransi. Nah, itu prinsip perjanjian reasuransi. Nah, bentuknya sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya ya. Kan bisa diulang. Terus ini cepat aja ya. Bentuk perjanjian reasuransi itu ada dua ya. Nah, yang pertama ini bentuk perjanjian reasuransinya adalah reasuransi fakultatif atau fakultatif reinsurance ya. Bebas memilih bagi para pihak untuk melakukan perjanjian reasuransi. Ya, maksudnya begini, ada dua. Aduh, ini kok keliru ini. Nah. Ini bentuk perjanjian reasuransi ada dua ya. Yang pertama ini reasuransi fakultatif, yaitu fakultatif reinsurance yang bisa dilakukan dalam dua kerangka, yaitu karena reasuransi fakultatif itu bebas bagi para pihak untuk melakukan perjanjian asuransi. Dalam artian begini, perusahaan asuransi atau asuradur ini bisa mengasuransikan perusahaannya ya, atau tidak, ini bebas ya. Ada yang disebut sebagai reasuransi fakultatif biasa. Jadi bebas menawarkan atau tidak menawarkan bisnis reasuransi kepada pihak reasuradur, atau pihak reasuradur juga mempunyai bebas
untuk menerima atau tidak menerima. Jadi perusahaan asuradur ini menawarkan dirinya kepada pihak reasuradur bebas. Kalau reasuradur nggak mau, ya nggak apa-apa. Kalau reasuradur mau, ya inconditional dengan syarat atau ini tertentu. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, nilai pertanggungan melebihi dari kapasitas perjanjian, bisa jadi perjanjian ini perjanjian polis pertanggungan ya, itu bisa jadi kelebihan gitu ya. Jadi kalau reasuradur bayar klaim ganti kerugian 100.000, bisa jadi ketika direasuransikan dia dapat ganti lebih dari 100.000, bisa jadi. Okupasi objek pertanggungan yang diasuransikan tidak termasuk dikecualikan dalam perjanjian. Jadi objek pertanggungannya itu bisa jadi klaim-klaim ganti kerugian yang bisa jadi tidak ada dalam polis asuransi ya, antara perjanjian antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Bisa jadi ya, dia juga untuk menjaga perjanjian itu berlangsung, perjanjian asuransi berlangsung sampai jangka waktunya berakhir. Terus meningkatkan kerjasama antara sesama asuransi itu dalam artian dalam praktek bisnis, maka komunitas perusahaan asuransi ini bisa berkembang secara bersama-sama. Nah, cuman begini, kalau kekurangannya, pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup lama ya. Karena kebebasan ini jadi bisa jadi agak lambat gitu ya, bisa terjadi perjanjian. Nah, biaya administrasi yang digunakan juga cukup luar biasa besar gitu. Selain reasuransi fakultatif biasa, ada yang disebut sebagai reasuransi fakultatif obligatory. Kalau obligatory itu gini, namanya obligatory itu ya, dia jelas dia menawarkan kepada pihak reasuradur, yang menawarkan bisnis itu kepada reasuradur. Tapi reasuradur itu kemudian tidak bisa nolak, ya harus diterima ya, apa-apa saja yang sesuai perjanjian. Nah, dalam prinsip perjanjian itu ya kemudian ada yang ditabrak gitu ya. Jadi ada keharusan menerima itu, tapi itu dalam praktek bisnis asuransi sangat biasa dan itu membentuk hukum yang sangat mengikat bagi keduanya. Asuradur punya bantuan yang pasti di pihak reasuradur sehingga bantuan dapat digunakan kapan saja. Ini menjadi keuntungan. Jadi karena dia menawarkan sebesar X dan X itu harus diterima oleh pihak reasuradur ya, berarti dia sebesar X itu gitu loh. Jadi reasuradur juga punya keuntungan, dia mengerti gambaran risiko yang dialami. Nah, komisi asuransinya lebih kecil jika dibandingkan dengan metode treaty proporsional, sehingga hasil asuransi sudah mulai premi yang layak. Jadi keuntungan atau yang diperoleh dari pembayaran premi itu bisa lebih banyak kalau menggunakan reasuransi fakultatif obligatory. Nah, cuman ya kelemahannya ya asuransi ya memperoleh komisi yang lebih kecil, asuradur ya, perusahaan asuransinya dia memperoleh asuransi yang lebih kecil. Dan memang tetap ada administrasi yang cukup besar. Nah, bentuk perjanjian yang kedua, perjanjian reasuransi ya, kedua adalah traktat reasuransi atau reinsurance treaty ya. Ada perjanjian dasar ya yang mengatur hubungan reasuransi antara pihak asuransi dengan reasuradur secara terus-menerus sampai perjanjian tersebut berakhir disepakati oleh kedua belah pihak. Ada yang disebut dilakukan dengan dua cara ya. Maksudnya treaty itu kan, traktat itu kan mengikat ya, sebagai perjanjian dasarnya mengikat para pihak ya. Dan itu berlangsung secara terus-menerus ya. Ada dua, reasuransi proporsional dan non proporsional. Kalau proporsional yaitu premi dan kewajiban itu seimbang ya. Preminya dibayar 100 ya, nilai yang dibayar oleh pihak reasuradur ya seimbang dengan nilai 100 itu ya. Nah, ini dilakukan dengan cara yang disebut sebagai kuota share treaty, yaitu dengan presentasi tertentu. Jadi ada perimbangan ya.
Gambarnya hilang, Pak. Ya, ya, sebentar. Ada perimbangan ya. Tadi saya perbaiki dulu. Bentar ya. Pak Dika. Aduh. Oke, sambil saya perbaiki ada pertanyaan. Ini laptopnya tiba-tiba ngehang. Ada pertanyaan teman-teman? Saya, Pak. Ya, gimana? Siapa ini? Kalau Kak? yang di 3T itu kan ada 2 jenis metode, yang profesional sama non profesional. Mhm. Terus adakah perbedaan limit di antara profesional dan non profesional, Pak? Oh, oke. Ini slide terakhir ini. Tapi slide terakhir saya kok nggak bisa diperbaiki. Nah, gini, ya jelas pada dasarnya ada perbedaan ya. Kalau limitasi itu sangat bergantung pada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa ya limitnya apakah sama atau berbeda, itu sangat tergantung pada yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian reasuransi. Nah, kalau prinsipnya dalam proporsional ya, prosentase kemudian dilihat ya, apakah suatu kerugian itu kan pasti klaim baik ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak penanggung kepada tertanggung ya. Dalam klaim kerugian itu prosentasenya itu rasionya menjadi seimbang dengan yang dibayarkan gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan berapa besar nilai pertanggungan yang menjadi tanggung jawab oleh reasuransi proporsional karena ditentukan prosentasenya. Nah, karena reasuransi proporsional itu bisa dilakukan dalam 2 cara, yaitu quota share treaty dan surplus ya. Jadi kalau quota share treaty itu yang di share itu seberapa besar kewajiban yang harus dibayar berdasarkan perhitungan perimbangan ya, yang nanti ada appraisalnya yang kemudian ditentukan oleh para pihak kalau kuota. Kalau surplus berarti ketika itu timbul kerugian dan kerugiannya itu melebihi yang sesuai dibayarkan, ya itu surplus kelebihan itu ya harus tetap dibayar oleh perusahaan reasuransi ya. Jadi kerugian yang diperjanjikan 100, ternyata ketika ada klaim ganti kerugiannya ternyata 125. Nah, yang 25 itu ya harus tetap dibayar oleh perusahaan reasuransi. Itu yang disebut surplus. Sementara kalau quota share treaty ya tergantung prosentasenya. Kalau prosentasenya tadi 100 ya, yang dibayarkan
klaim ganti kerugiannya juga 100 gitu ya. Dilihat prosentasenya, apakah dalam perjanjian reasuransi perusahaan reasuransi juga harus membayar sekian itu gitu. Itu yang disebut sebagai proporsional. Jadi menggantikan ganti kerugian itu secara rasio ya, sangat bergantung pada proporsinya. Nah, sementara di non proporsional, maka harus dilihat begini. Kalau non proporsional itu berapapun kerugian yang timbul dari sisi penanggung atau perusahaan asuradur, ya dia tetap harus bayar, gitu ya. Berapapun ganti kerugian itu, meskipun dia melebihi batas yang disepakati dalam perjanjian, dia tetap harus bayar. Ini aspek non proporsional itu dan itu boleh dilakukan, ya. Boleh untuk diperjanjikan para pihak, ya. Apapun besarannya, berapapun kerugian yang dialami oleh pihak asuradur ya. Nah, cuma memang ada batasan-batasan yang perlu dilihat. Kalau dalam timbulnya kerugian itu yang dialami oleh pihak asuradur itu cukup besar ya, dan itu lebih besar dari yang diperjanjikan dalam perjanjian reasuransi. Itu tujuannya adalah untuk mendorong agar perusahaan asuransi itu tidak mengalami kerugian yang lebih banyak. Kalau tadi yang proporsional tadi itu dia kerugian lebih banyak itu tetap dibayar, tapi bisa jadi kerugian itu tidak berefek pada kerugian perusahaan secara umum ya. Tapi ini kalau mau dilihat dari reasuransi non proporsional itu bisa jadi kerugian yang dialami itu menimbulkan aktivitas usahanya menjadi terganggu ya. Aktivitas usaha bisnis asuransinya menjadi tidak nyaman untuk kegiatan berusaha, nah, sehingga ya harus diganti. Nah, salah satu reasuransi non proporsional itu melalui reasuransi non proporsional itu ya, itu nanti perusahaan reasuransi itu tidak membayar secara berlebihan atas kerugian yang dialami oleh pihak asuradur. Jadi reasuradur ini perusahaan reasuransi ini tidak menanggung hal-hal yang sifatnya melebihi batas ya, kemampuan dirinya sendiri ya, sehingga dia juga rugi juga kalau harus bayar di luar nilai pertanggungan. Nah, itu sih prinsip dasarnya itu sih. Cuma nanti saya jelaskan secara spesifik minggu depan ini kok filenya menjadi terganggu. Kira-kira itu ya, gambaran awalnya gitu. Oh ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa mengakhiri kuliah pada sore hari ini ya. Nah, teman-teman, memang ini dua topik saya jadikan satu, jadi agak banyak gitu. Jadi penjelasannya agak lompat-lompat dan cepat gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya butuh yang lebih jelas lagi, mungkin bisa diulang melalui channel YouTube yang saya sediakan kemarin. Saya kira itu. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa absen baik di siasat maupun di form yang sudah saya berikan.
kalau ada pertanyaan nggak di forum ini ya silakan nanti bisa disampaikan. Oke, saya kira itu kuliah mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih sudah gabung di sore hari ini dan tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih dan Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sore. Terima kasih, Pak. 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 sama